يمنعون التعلم والنفع والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى. ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات. أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin belajar di hadis 36 ya. 36. Hadis 36 kemarin kita ambil bagian pertama. Bagian pertama itu mungkin kita bilang bagian yang membantu saudara muslim. Atau sesuai kekuasaan kamu. Kamu bisa apa? Saya bisa bantu kasih harta. Sudah silakan. Saya penjabat bisa bantu di kantornya aja ya. Bisa. Saya orang biasa, miskin, tidak bisa bantu di tempat yang seperti tadi. Bisa bantu di tetangga atau di rumah atau di jalan, silakan. Itu saudara muslim atau seluruh muslim itu bersaudara. Jadi itu bagian pertama. Sekarang bahala untuk diri sendiri. Subhanallah, saya barusan waktu lihat ini ada fulana dari Makassar, ada fulana dari Malaysia, ada fulana dari Jawa, ada fulana dari Jakarta, ada fulana, ya subhanallah. Kita mudah-mudahan Allah Ta'ala terima ya, niat kita masukin di antara yang menuntut ilmu yang di bagian pertama ini, bagian yang kedua. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا. Itu kinayah, dalam bahasa Arab namanya kinayah. Apa itu kinayah? Dari kata ini maksudnya bisa dapat jalan akhirat. Bukan benar setiap orang yang jalan ini jalan menuntut ilmu itu tanda orangnya jadi ahli surga. Bukan jalannya yang lewat ini jalan surga dari rumah saya ke pondok ini atau ke tempat belajar ilmu atau majlis atau kajian itu tidak mungkin saya bilang ini jalannya jalan surga. Enggak. Untukmu sendiri yang lagi cari ridha Allah Ta'ala, untukmu yang lagi sekarang berangkat dari rumah ke tempat ilmu, itu jalanmu sekarang, keadaan ini, saat ini, jalan ahli surga betul. Tapi jalan ada orang yang pergi maksiat, ada orang yang pakai ke tempat haram, ada enggak. Ya, jadi itu namanya kinayah untuk orang yang cari ilmu. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Ini lihat di kata ini, وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا. Tariqan itu namanya nakirah. Tariqan itu nakirah. Berarti lewat pesawat kita bisa bilang ini jalan. Dia pergi dari sini ke Makkah belajar. Ini jalannya udara ya kan, tidak di bumi, tidak darat, tidak lewat darat. Ini tapi namanya tariq, ini jalan. Itu masuk. Kalau dia bilang at-tariq berarti tariq yang kita mengetahui. At-tariq ke mana itu biasa kita lewat dari sini ke mungkin kita lewat darat, itu at-tariq maklum. Kita sudah tahu tariknya. Tapi tariqan itu bebas. Mau pesawat, mau lewat laut, mau jalan kaki, mau jalan seperti kemarin orang Indonesia berapa bulan dari Juli dia naik sepeda, pergi umrah, setelah umrah ke Hadramaut naik sepeda. Di tempat yang darat itu naik sepeda dari negara ke negara yang setelahnya atau di sebelahnya. Di laut sudah naik laut, di darat, tapi dia dari Juni hampir 6 bulan dia di jalan. Itu niatnya apa? Niat kita tahu niat setiap orang sekarang
beda. Tapi yang Allah Ta'ala yang maha tahu niatnya apa itu. Pergi mau cari ilmu atau biar jadi bahasa Indonesia bilang apa itu. Masyhur. Oh ini fulan bahasa Indonesia hebat ya kan. Pergi dari Indonesia sampai Arab atau sampai Yaman. Ini niatmu enggak ada yang tahu. Hanya Allah Ta'ala yang tahu atau kecuali Allah Ta'ala yang tahu niatnya. Tapi di sini ini Allah Ta'ala kasih tahu untuk orang yang niatnya menuntut ilmu atau cari ilmu. Wa man salaka tariqan. Jadi kan tadi bilang nakirah. Bisa laut, bisa darat, bisa kaki, bisa naik kendara, bisa itu semuanya. Masuk. Wa man salaka tariqan. Yaltamisu fihi ilman. Yaltamisu fihi ilman. Ini lihat juga ilman itu juga nakirah. Al-ilmu, ilmu al-fiqhi sudah maklum, ilmu al-fiqhi. Ilmu al-hadis maklum. Tapi ilman itu bisa semuanya, bisa satu aja. Dari satu berapa ilmu? Ilmu al-hadis, ilmu al-fiqh, ilmu al-sirah, ilmu al-tauhid, ilmu al-tajwid, ilmu al-balaghah, ilmu. Walau dia pergi ke sana cari satu ilmu aja. Saya mau jadi muhaddis. Berarti selama 5 tahun, 10 tahun pelajaran saya hadis aja. Saya tidak cari ilmu qiraat. Ada orang lain, enggak, saya mau pergi ke sana ilmu qiraat, cari qiraat aja, hadis nanti saya setelah belajar hadis saya baru cari. Itu masuk. Sudah ilman juga nakirah. Tapi juga ini yang kita kemarin jelasin juga sesuai niatnya. Saya mau cari ilmu qiraat. Kenapa cari ilmu qiraat? Saya mau jadi qari yang paling mulia di Indonesia. Kenapa? Biar mereka berhormat atau ini berarti niat dunia. Ilmunya kalau niatmu dari awal buruk seperti itu, nasallahu salamah wal afiyah, itu yang bahasa Indonesia bilang sia-sia atau sial. Tapi kalau niatmu akhirat, setelah kamu jadi qari, setelah jadi orang ulama, itu mereka atau murid datang dari sana ke sini, ini masalahnya balik ke niatmu, jangan rusakin niat yang kemarin. Dari awal saya mau belajar ilmu qiraat, mau baca Al-Quran seperti Rasulullah. Tapi karena suaranya bagus, karena hafalannya bagus, dapat rizki dari Allah Ta'ala, bantu sampai jadi berkenan, ini masalah lain. Jadi, jangan setelah jadi kamu hancurin niatmu yang sudah dari awal baik. Ini masalahnya lain. Tapi hasilnya waktu berangkat dari sini ke sana saya mau cari ilmu atau menuntut ilmu. Kenapa? Karena Allah Ta'ala ini masalahnya bagus atau baik. Wa man salaka tariqan yaltamisu yaltamisu fihi ilman syar'iyyan. Ilman syar'iyyan. Kadang-kadang itu bukan ilmu syar'i, seperti kita bilang ilmu apa itu bahasa Indonesia, kedokteran ya kan? Ilmu kedokteran itu ilmu syar'i atau tidak? Enggak, ilmu fisik ya kan, ilmu badan. Kita tahu ini fulan sakit, fulan ini semuanya. Tapi saya bisa jadikan ilmu tersebut ilmu syar'i. Kenapa? Niat saya mau belajar biar bantu orang muslim. Biar orang muslim seperti kita bilang kalau macam perempuan seperti biar saudara kita muslimah tidak masuk sama dokter laki-laki. Ini tadi cari duit, cari ilmu dunia. Tapi dari niat saya, niatnya jadi bagus, baik. Saya mau bantu orang muslim yang miskin. Saya mau tidak perlu butuh bantuan dari orang kafir. Ini niatnya bagus. Padahal ini ilmu dunia. Ilmu bangunan rumah juga itu bangunan gedung atau rumah itu aslinya ilmu dunia. Tapi niat orangnya kita nggak mau perlu panggil orang dari Amerika atau dari Eropa. Kita orang Muslim seharus dari diri sendiri. Itu bisa jadikan ilmu dunia itu dapat pahala. Sampai kita belajar di buku fikih, di buku hadis, di buku fikih itu wajib orang Muslim punya orang yang sampai kita tidak butuh atau minta bantuan dari orang kafir.
Mungkin pertama itu ada berjanjian ya boleh, tapi sampai kita belajar ya ini baru masuk. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Tadi kita bilang umum. Ya, tadi kita bilang umum. Salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Tapi syaratnya niatnya karena Allah Ta'ala kita sudah dari awal belajar hadis pertama, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Dia dari awal niatnya karena Allah Ta'ala. Sudah dapat pahala. Selama dia berangkat dari rumah sampai dia balik, niatnya masih tetap seperti itu. Rasulullah bersabda di riwayat lain, wa innal malaika latastaghfiru. Ini di sini di akhir hadis ini. Wa innal malaikatu latastaghfiru li talibil ilmi ridhan bima yasna. Malaikat itu setiap hari istighfar kepadamu. Karena kamu lagi cari ridha Allah Ta'ala. Ya, ini kalau kita bilang atau ini teman kadang-kadang di sini, Syekh doain mudah-mudahan urusan kamu lancar. Amin. Ya Allah terima kasih Syekh. Ini senang ya kan? Ini manusia kita Faisal. Orangnya berdosa, Allah alam terima atau tidak, kabul doa saya atau tidak, tapi itu malaikat. Yakin. Juga Allah Ta'ala kasih tugas mereka itu malaikat. Tugasnya apa? Istighfar kepada orang yang pergi. Sampai di dalam riwayat hadis juga ikan-ikan yang di dalam laut istighfar kepadanya. Burung-burung yang ada di darat atau di ini juga istighfar kepada orang yang cari atau menuntut ilmu. Jadi jangan kita lihat, wah ini saya buang waktu dari jam 5 sampai jam 7 di hadapan laptop atau HP ini. Enggak itu. Kalau niat kamu bagus, pikiran kamu bersih juga, itu bisa selama waktu ini malaikat lagi istighfar. Syekh saya di rumah juga sambil masak, sini seperti ibu-ibu sambil siap-siap urusan anak saya atau rumah ini. Kalau kamu lagi kerja juga dengar fokus sama itu dapat niatnya. Karena tadi bilang apa? Wa man salaka tariqan, ini satu jalan. Jalannya kita pergi ya kan. Sekarang kita tidak pergi di rumah. Saya ini di kamar saya sendiri. Setiap orang di tempatnya setiap hari. Bu Eda ini setiap hari di tempatnya itu, ya kan? Yang lain kita tidak lihat. Bu Dede, Bu Zulaikha yang biasa buka kamera, saya tahu tempatnya sudah. Itu tempatnya setiap hari. Sudah. Tadi yang suci itu lagi di jalan. Itu jangan kita bilang, oh Syekh Faisal lagi ketawa-ketawa karena saya di sini. Enggak. Kalau kita fikir sedikit, itu masuk di syafaat bumi, atau bumi itu siksa kepada Allah Ta'ala, ini fulan belajar atau baca atau ibadah atas saya di saat atau di waktu ini. Yang kita baca di surat Zulzilah, wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbarah. Sampai itu jadi sunnah kita kalau salat di masjid. Setelah salat fardu biasa kita pindah ya kan, pindah kadang-kadang satu hasta satu ini, kadang-kadang kita sama yang di sebelahnya, ayo kamu balik di sini, saya di itu. Kenapa? Aslinya tidak wajib, tapi kita lagi cari syafaat bumi. Nanti di akhirat tempat saya tadi salat fardu, dia siksa di hadapan Allah Ta'ala, ini fulan salat fardu atas saya di saat ini, jam ini, waktu ini. Yang di sebelahnya itu ini salat sunnah di saat ini. Jadi seluruh yang atas di bumi ini atau atas bumi itu seluruh di hari kiamat bisa kasih syafaat kepadamu. Jadi kenapa orang yang alim itu pahalanya lebih? Karena kalau kamu lihat, saya kenal fulan ini yang masyhur mungkin kita bilang. Dia hari ini atau tahun ini datang ke Indonesia. Setelah dia dari Indonesia pergi ke Malaysia. Setelah Malaysia ke Singapura. Setelah Singapura dia di Inggris. Setelah itu di Amerika. Itu
jauh atau selama dia berangkat dari tempat ke tempat itu, kalau kita dibilang malaikat istighfar, pahalanya berapa? Jadi jangan kita lihat, wah ini waktu saya buang atau hilang. Enggak. Nanti kita baca itu dari lafaz Nabi, bukan fahaman dari kita. Enggak. Dari Nabi Muhammad SAW. Wa man sahhalallah wa man salaka tariqan, ini jalannya. Ini jadi yang di sini Zoom Syekh masuk atau tidak masuk. Niatmu apa? Maksudmu apa? Itu Allah Ta'ala kasih. Jadi selama kamu nunggu dari awal dalam secara yang mungkin kita bilang yang paling afdal itu, buka HP, duduk di depan HP, fokus dari awal sampai akhir, atau sambil kerja, itu pasti kalau niatmu Allah Ta'ala, niatmu baik, pasti Allah Ta'ala kasih tulis pahala. Karena maksudnya ini lihat, maksudnya kamu lagi belajar ilmu atau lagi menuntut ilmu. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به، أي بذلك السلوك المفهوم من سلك طريقا وأرشده إلى سبيل الهداية. Itu saya belajar, tapi manfaat atau buah belajar itu apa? Saya paham, oh ini halal, ini haram. Itu yang maksud wa man salaka tariqan sahhalallahu bihi tariqan, memudahkan ya, memudahkan jalannya ke surga. Bagaimana caranya memudahkan jalannya? Ya karena faham ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunnah, ini fadilahnya, ini itu maksud sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وما اجتمع قوم في بيت. Coba baca artinya Bu Eda. Dari atas dulu ya Syekh. Dan barang Dari siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, pasti Allah memudahkan baginya jalan ke surga. Dan apabila berkumpul suatu kaum di suatu rumah dari rumah-rumah Allah atau masjid, dengan membaca kitab Allah dan mempelajarinya sesama mereka, maka niscaya turun atas mereka ketentraman, dan mereka diliputi dengan rahmat dan dikelilingi oleh malaikat. Dan Allah menyebut mereka dalam golongan yang ada padanya, yaitu para malaikat yang menghadap padanya. Dan barang siapa yang lambat amalannya, maka tidak akan dipercepatkan mengangkat derajat. Wa majtama'a qaumun, berkumpul di satu tempat. Itu lihat ini di sini kumpul. Ini kita masuk di sini kumpul atau tidak? Ya kumpul di Zoom, ya kan. Tapi beda derajatnya yang mana? Yang paling afdal itu di baitin min buyutillah, maksudnya masjid, karena pelajaran mereka dulu kalau mereka belajar di masjid, laki-laki ataupun perempuan. Tapi dapat pahala ya pasti, karena maksudnya mereka ambil ilmu dari majelis tersebut atau masjid yang mereka hadir. Mereka datang mau apa? Cari ilmu. Sekarang bisa dapat ilmu lewat ini komunikasi yang sekarang, sosial media, YouTube, Facebook, atau macamnya atau jenisnya, seperti sekarang Zoom juga. Itu masuk. Dapat ilmu atau tidak? Kalau kita tanya, ini fulana kamu ikut sampai sekarang berapa, 1 tahun, ada manfaat dari, ya pasti Syekh, kita belajar hadis, belajar fikih, belajar ini, belajar itu. Dari sini baru pertama, ya Syekh, dari sini baru pertama, tapi banyak ilmu. Itu sudah hasilnya atau buah dari kumpul di sini, walau lewat Zoom ada. Bahalanya bagaimana Syekh? Bahalanya itu saya enggak tahu. Karena ini urusan Allah Ta'ala. Kasih pahala seperti orang yang hadir di masjid, atau seperti orang yang hadir di hadapan ulama, atau mungkin kita bilang majlis ilmu, atau bahalanya beda. Itu Rasulullah bersabda, rubba qatilun baina as-saffain Allahu a'lam biniyatih. Ada berapa orang yang membunuh atau terbunuh di sabilillah, tapi derajatnya beda. Dua-duanya fi sabilillah.
di satu brand. Derajatnya beda. Allahu a'lamu biniyati. Allah Maha tahu niat mereka. Jadi maqam mereka beda juga. Ini bisa masuk surga karena niatnya baik, i'la kalimatullah. Itu bisa masuk neraka karena maksudnya mungkin dunia, maksudnya itu yang mungkin bilang niatnya rusak. Di sini juga hadir ini di Zoom, ya maksudnya apa? Ya setiap orang tahu sendiri, tidak perlu kita tanya atau tahu bagaimana. Terus Syekh kemarin saya salah niat, saya salah atau belum paham, masih kurang, bisa perbaiki dari sekarang. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Ini karya mereka apa? Yatluna kitab Allah, alhamdulillah. Kita harus bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ini masuk di sini. Kita benar bukan di masjid, tapi lagi apa? Lagi baca Al-Quran. Juga alhamdulillah Allah Ta'ala bantu kita kasih caranya apa itu belajar Al-Quran. Setelah itu kajian hadis, fikih, sirah, biar masuk di dua-duanya. Yatluna kitab Allah. At-tilawah itu, at-tilawah di sini ada tilawah, ada tadarus. Ada tilawah, ada tadarus. At-tilawah itu yang sudah bacaannya lancar. Bacaannya lancar. Itu di Tarim Hadramut. Mereka ikut secara yang sebelum subuh dan setelah maghrib sampai isya. Waktu mereka itu harus baca Quran. Sampai ada beberapa ulama kalau anaknya datang setelah maghrib bicara tentang hal dunia, marah sama anak. Tidak boleh sekarang akhirat baca Quran, zikir. Jadi bukan seperti kita ini zaman sekarang. Setelah maghrib balik dari salat maghrib pegang HP. Chat, telepon. Kalau lihat video ini masih lagi. Enggak, mereka isi seperti baca Quran, seperti zikir, seperti salat. Tidak masuk hal duniawi di saat tersebut. Itu di antara maghrib dan isya. Jadi mereka menjaga waktu tersebut. Perhatian sama waktu itu tidak isi di hal-hal yang mungkin kita duniawi. Ini dunia halal, bukan haram. Mubah. Tapi ini mereka isi waktunya di hal yang bagus. Dan sebelum subuh. Sebelum subuh. Waktu yang kedua itu sebelum subuh. Jadi di Hadramut ada masjid namanya As-Saqqaf. Di sini bilang Saqqaf ya kan, As-Saqqaf. As-Saqqaf itu, Masjid Saqqaf itu aturan masjid ada halaqah. Tapi yang mau ikut di masjid tersebut atau di halaqah tersebut harus hafal. Bukan dari Al-Quran, bukan dari buku, baca dari buku. Enggak, harus dari hafal. Jadi waktu kamu datang tidak bawa mushaf. Mereka bilang kita mulai, sudah mereka ada jadwal, selama 7 hari sudah selesai. Selama 7 hari itu sebabnya kita di hari Kamis bikin khatam. Mirip seperti mereka, mau mirip, mau ikut, ambil contoh. Mereka selama 7 hari itu baca 2 juz pagi sebelum subuh, 2 juz ba'da isya sebelum maghrib, di antara maghrib dan isya, maaf. Di antara maghrib dan isya, jadi selama 7 hari bisa khatam 30 juz. Ya. Masjid itu syarahnya harus hafal. Berarti di masjid tersebut ada bahasa Indonesia TK, bukan TK itu. Untuk anak yang belajar baca, Bu Eda namanya apa? TPA ya, TPA. Ya. TPA, mereka hafal di situ, biar hafalannya tambah kuat bagaimana, suruh masuk halaqah ini. Ya, setelah dia selesai khatam, ini bagaimana bantu anak biar tidak lupa? Ayo, wajib itu syarat mereka. Wajib kamu hadir 1 tahun. 1 tahun ikut tahzib, namanya tahzib. Itu namanya tilawah. Mereka baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Alif Lam Mim, Dalikal Kitab dari hafal. Setelah selesai 1 halaman, ayo berikutnya. Sudah kamu duduk di halaqah. Otomatis seperti sekarang yang tadi kita baca. Setelah selesai masuk fulan, langsung otomatis. Kalau kamu
bacaan kamu masih banyak salah, mereka keluarin, bilang sama kamu, ayo pergi ya, nguatin dulu. Ya, jadi yang masuk seharus bacaannya lancar. Itu namanya tilawah. Tilawah itu tilawah karena bacaannya sudah lancar, tinggal apa? Setiap hari. Itu masuk di wirid. Kadang-kadang yang saya sering bilang, harus kita punya wirid bacaan Al-Quran. Natlul Quran. Yatlunahu haqqa tilawati. Wirid itu bagaimana Syekh wirid? Maksud kamu wirid apa itu? Di dalam bahasa Arab atau bahasa ini, wirid itu saya seperti mewajibkan kepada saya sendiri 1 juz. Berarti setiap hari 1 juz, 1 juz, 1 juz, 1 juz dalam 30 hari selesai. Atau 3 juz dalam 10 hari. Atau 7 juz, atau 5 juz. Ya setelah, jadi setiap hari baca 5. Itu namanya wird. Yang kita bilang apa namanya ini, berapa orang tabi'in, berapa sahabat itu mereka kadang-kadang wiridnya sampai 10 juz. Dalam 3 hari sudah selesai. 10 juz dalam 1 hari, akan 3 hari sudah selesai. 10, 10, 10, 30 juz. Itu ada berapa sahabat tabi'in. Sampai kita dengar Imam Syafi'i wiridnya dalam 1 hari baca Al-Quran 30 juz dalam 1 hari. Di bulan Ramadan jadikan 2 kali khatam. Di bulan Ramadan jadi 60 kali khatam. Itu luar biasa. Al-Imam Al-Bukhari juga, Sa'id bin Musayyib di antara Maghrib dan Isya. Di antara Maghrib dan Isya, mungkin dia tunda salat Isya sampai nisful lail, tengah malam, dari Maghrib sampai Isya baca khatam 30 juz. Sayyidina Utsman bin Affan di dalam 1 rakaat 30 juz, 1 rakaat. 1 malam. 1 malam. 1 rakaat di dalam 1 malam 30 juz. Itu bukan masalahnya dibaca 1 kali, bisa dalam 1 hari, bisa. Mau hitung bisa dalam 7 jam. Ini orang kalau ada yang di sini hafal Quran enggak tahu. Ini mungkin Mbak Durra enggak tahu khatam atau tidak. Nabila. Kalau kita tanya sama orang yang sudah khatam Al-Quran itu biasa baca berapa menit 1 juz. Dia bilang sama kamu, Syekh paling cepat, saya paling cepat 20. Berarti 30 jam, 30 juz perlu berapa jam? 15 menit, 15 jam. Bisa 15, bisa. Bisa 15. Kita tidur berapa jam? 5 jam, 6 jam. Ya masih jauh. Ini bisa. Ya, apalagi yang saya lihat orang Arab, saya sudah pernah dengar bacaannya dia dalam 7 menit, 9 menit sudah selesai 1 juz. Bacaannya cepat. Waktu murajaah 7 menit, 10 sudah selesai. Saya bantu dia. Dia bilang saya mau murajaah, mau baca, ayo bantu. Saya ikut, orangnya baca. Itu di dalam 7 menit atau 10 menit. Ada saya sendiri sampai 15 menit. Waktu murajaah hafal 15 menit. 15 menit ini hitung. 15 menit 1 jam berarti 4 juz. 1 jam kalau duduk 1 kali. 1 jam 4 juz. 4 juz kali 7 jam ya 28 tambah setengah ya berarti 7 atau kalau bilang ya 7,5 jam sudah selesai khatam Al-Quran. Itu bisa. Saya ketemu orang Indonesia, mungkin ada yang bilang, oh Syekh kamu orang Arab. Kamu orang Arab, mungkin bahasa kamu juga, bacaan kamu lancar, bisa khatam. Saya ketemu di sini orang Indonesia, di dalam 7 jam. Dia bilang saya selesai 30 juz di 1 malam. Namanya mereka bikin daurah. Ya kan, daurah baca Al-Quran. Ya, paling cepat siapa? Dia bilang saya sendiri bisa dalam 7 jam. Artinya bisa. Kapan itu? Ini masuk di tilawah. Kalau kamu sudah setiap hari baca, jadi mudah. Contohnya yang saya sering, kalau saya tanya sama siapa di sini, atau setiap orang yang di sini bisa ambil contohnya. Ini, kamu setiap hari Jumat baca surat Al-Kahf atau tidak? Ya, Alhamdulillah Syekh.
Alhamdulillah. Bacaannya bagaimana? Lebih lancar dari surat lain. Ini orang yang belum hafal ya. Kalau yang sudah hafal sudah bacaannya lah pasti lancar. Tapi yang belum hafal masih baca dari Al-Quran itu. Bagaimana? Dia bilang ya awalnya susah, mungkin setengah jam, 1 jam baru selesai. Sekarang bisa berapa? 20 menit, 15 menit, ya kan? Wah, kok ini setengah juz. Surat Al-Kahf 10 halaman, setengah juz. Karena setiap hari jadi mudah. 15 menit sudah selesai. Itu kita lihat kalau yang sudah hafal juz amma, mau murajaah juz amma bisa cepat. Tapi kalau juz lain yang dari Al-Baqarah itu susah, kayak waktunya panjang. Ini karena tidak jadi mudah. Saya kasih contoh duniawi ya kan. Contoh duniawi. Kalau ini kita ikhwan laki-laki mau masak. Mau masak gitu. Beda sama perempuan. Mungkin ini 2 jam, 3 jam tidak bisa selesai itu sayur sama nasi. Tapi ibu-ibu lagi bantu bersihin rumah sama anak. Ini atur semuanya dalam setengah jam. Bagaimana ini? Kenapa? Karena sudah biasa. Itu contoh duniawi atau akhirat baca atau salat sampai mereka bilang Ali Zainal Abidin sampai 600 rakaat di dalam satu hari. Abu Hanifah 300, 400 itu mereka setiap hari sampai jadi biasa. Ini masalah yatlunahu. Ini masuk di at-tilawah. At-tadarus yang sekarang kita tadarus. Perbaiki hurufnya, makhrajnya. Ini masuk di tadarus. Yang bacaannya belum lancar kita bantu biar setelah khatam bacaannya jadi lancar. Itu namanya tadarus. Juga at-tadarus masuk di at-tadarus itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mungkin kita bilang tadabbur. At-tadabbur ini ceritanya ayat ini turun di waktu ini, sebab turunnya gini, maksud ayat ini bisa masuk di tadarus. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة. As-sakinah itu turun sakinah. Bilang apa Bu Eda? Turun sakinah ya? Apa atau tenang itu? Ya. Sakinah artinya tenang. Ketenangan. Tenaga. Ketenangan, ketentraman sama Syekh. Oke. Itu as-sakinah biasa tandanya ngantuk. Ini lihat kalau hadir majelis otomatis ngantuk ya. Kenapa? Kenapa itu? Ulama bilang itu tanda sakinah sudah turun. Tapi jangan sakinah setiap hari sakinahmu itu tidur. Masuk majelis itu tidur setiap hari. Keluar kalau ada yang tanya tidak bisa jawab. Ini tadi kamu hadir, saya tadi tidur. Ini kalau sampai seperti itu dari syaitan. Pindah tempatnya aja. Kalau tidurnya berat itu kita bilang sakinah itu tenang, juga diam juga boleh. Tapi kalau sampai tidur berat tidak bisa dengar yang lagi ceramah atau lagi ngaji, sampai tidak hafal apa-apa atau tidak, ini dari syaitan. Ulama bilang itu namanya naumul ghaflah. Naumul ghaflah. Naumul ghaflah itu Rasulullah suruh kita pindah dari tempat tersebut. Saya tidur di sini waktu majelis. Terus orangnya mulai ngajar atau ngaji, saya duduk tidur. Saya usaha tapi tidur lagi. Boleh pergi ambil wudu, balik lagi ke tempat lain, bukan tempat ini. Itu obatnya sudah ada, tapi kita belum paham, tidak tahu. Oke. Illa nazalat alaihimus sakinah. Wa haffathumul malaika. Haffathum itu kita halaka ya kan? Kita halaka. Di atasnya itu malaikat datang, jadi atasnya ini namanya haffathum. Ada riwayat haffathum itu dari pinggir kanan kiri, mereka di sebelahnya. Artinya menjaga atau melindungi mereka dari gangguan syaitan.
Haffathum. Seperti apa contohnya, kita bilang seperti ayah atau ibu belok anaknya kalau ada sesuatu yang mau ganggu anaknya. Artinya melindungi mereka dari syaitan. Haffathum al-malaika. Ada riwayat lain jelasnya itu inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard. Allah Ta'ala kasih kerjaan kepada beberapa malaikat itu. Apa itu malaikatnya? Kerjanya apa? Pergi cari halaqah atau seperti kita bilang majlis ilmu. Kalau mereka ketemu, manggil sama yang lain. Silakan. Ini yang kamu cari. Mereka datang, duduk seperti halaqahmu di atasmu. Ada malaikat lagi datang atas lagi sampai langit. Sampai langit atau sampai langit pertama itu. La ilaha illallah. Berarti luar biasa. Illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah. Rahmah. La ilaha illallah. Wa haffathumul malaikah. Haffathum al malaikah. Ini mungkin kita bilang manfaat hati dari hadir majelis ilmu. Mungkin kalau kita kasih contoh ini, bahasa Syekh Faisal masih kurang, ini banyak yang masih kurang, tapi kalau kita duduk kayak setelah selesai itu tenang, ya bagus. Ini bukan karena lidah Syekh Faisal atau ilmu Syekh Faisal. Itu yang tadi kita bilang, malaikat sudah hadir di antara kita. Tapi gimana hadir di Zoom? Malaikat enggak ada. Ini karena maksud kita, karunia Allah Ta'ala ini luar biasa yang kita lagi fikir. La ilaha illallah. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Itu dzakarahumullahu fi man indah. Allah Ta'ala sebut cerita mereka. Itu jelasnya di riwayat hadis lain. Hadis lain itu apa itu? Tadi kita bilang Allah Ta'ala mengirimkan atau menutus malaikat. Malaikat itu hadir atau cari orang yang lagi menuntut ilmu atau lagi belajar atau baca. Malaikat itu manggil sama yang lain. Ini silakan, ada mereka atau ada jemaah di sini. Mereka hadir. Dengar sampai selesai, balik lagi. Itu kapan balik lagi itu? Rasulullah SAW jelasin, malaikat itu turun ba'da subuh. Oke, sampai jam berapa? Sampai sore, asar. Dari asar itu naik, yang tadi pagi turun, naik di asar itu ada kelompok lain atau malaikat yang lain turun lagi. Jadi yang turun pagi ini balikin, yang itu baru turun. Allah Ta'ala maha tahu apa yang mereka lagi apa atau melakukan apa yang di majlis ilmu. Allah Ta'ala tanya ke malaikat, bagaimana keadaan hamba-hambaku? Mereka bilang kita ketemu karena ini kerjaan mereka. Tanyaan Allah Ta'ala ke malaikat di sini. Yang lain, yang lagi dosa itu bukan kerjaan ini. Ini malaikat khusus cari orang yang menuntut ilmu. Tanya, kaifa taraktum ibadi? Taraknahum aw wajadnahum yadhkurunak, yusabbihunak, yuhallilunak. Tasbih, tahlil, takbir. Allah Ta'ala bilang sama mereka, mereka sudah lihat saya atau tahu, kenal sama saya? Enggak, ini belum. Bagaimana kalau mereka kenal saya? Ya, itu lebih lagi, semangat lagi. Ini hadis sahih ya kan? Oke. Allah Ta'ala tanya ke malaikat ini, mereka minta apa? Mau apa? Atau doa mereka apa? Mereka mau masuk surga. Atau doa mereka mau masuk surga. Allah Ta'ala bilang sama mereka, sudah melihat surga atau belum? Mereka sudah lihat surga atau belum? Pasti jawab mereka belum, karena yang menuntut ilmu atau di majlis tersebut masih di dunia. Ini wahai Tuhan kita belum. Kalau Allah Ta'ala kasih, jika mereka sudah lihat surga, bagaimana? Ya, mereka lebih semangat lagi. Artinya doa mereka lebih dari sekarang. Ya. Dan mereka takut dari apa? Takut dari neraka. Sudah lihat neraka atau belum? Kalau lihat neraka itu ya lebih jauh lagi atau lebih takut, mungkin perhatian lebih. Ya, sampai Allah Ta'ala berfirman di akhir hadis, ushidukum bi anni qad ghafartu.
Bagaimana istilahnya, terjemahnya bagaimana Bu Aida? Yang Aku benar. bersaksi sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. La ilaha illallah. Ini lihat Allah Ta'ala tidak perlu ada saksi. Biar dia ampuni dosa atau tidak. Allah Ta'ala mau mungkin kita mengeluarkan fadilah mereka di hadapan malaikat. Ini manusia ini mungkin kita bilang seperti kita. Orang berdosa, ada banyak yang kurang, ada banyak yang kita melakukan hal-hal yang mungkin kita bilang haram. Nas'alullah al-afwa wal-ghufran. Ya banyak. Ada seperti itu. Tapi Allah Ta'ala bilang, sudah kamu lihat atau saksi saya sudah ampuni dosa mereka. Ya, ada satu malaikat bilang, wahai Tuhanku, ada satu orang di mereka atau di antara mereka bukan maksudnya menuntut ilmu, tidak datang belajar ilmu. Mau apa? Itu lagi nunggu fulan. Punya hajat dari fulan, dia hadir nunggu fulan. Artinya dari awal niatnya bukan menuntut ilmu. Dia lagi nunggu fulan. Allah Ta'ala berfirman, juga dia masuk. Saya ampuni dosanya juga. Humul qaum la yashqa bihim jalisu. Ya, ini luar biasa. Karunia Allah Ta'ala sama hambanya. Ini lihat, yang paling ajib juga. Enggak ada yang selamat. Ini satu malaikat, mungkin kita bilang dalam bahasa Arab, ini orang faduli ini. Kenapa ini bilang seperti itu? Harus dia diam. Tapi enggak. Allah Ta'ala mau biar muncul di hadapan manusia tentang fadilah majlis ilmu. Walau kadang-kadang niatmu masih buruk, bisa berubah. Bisa ganti. Tapi itu karunia Allah Ta'ala. Dalika fadlullah yu'tihi man yasha'. Kamu sudah dari awal niat tahu fadilahnya, alhamdulillah dari awal kasih niat yang bagus biar dapat fadilah yang paling mulia. Tapi dari awal saya kadang-kadang malas, tapi ikut aja. Pasti dalam satu waktu kamu suka atau cinta. Itu tadi naik Grab. Ada satu orang, dia bilang, alhamdulillah Ustadz, saya setiap hari Minggu kemarin bilang, hari Minggu saya hadir di majelis ini. Dia tinggal dekat di sini. Tapi saya tidak paham, Pak. Bilang sama saya tidak paham sama sekali. Tapi rajin, setiap hari Minggu saya hadir. Saya bilang sama dia, tidak mungkin ini. Tidak paham. Hadir setiap minggu, tidak paham. Tidak ada lazat itu, tidak ada nikmat itu kalau tidak paham sama sekali. Pasti paham. Dia bilang, ya paham sedikit tapi belum ini. Ya ini masalahnya balik ke semangat kamu. Saya dengar sesuatu seperti tadi cerita orang yang baca Al-Quran. Kita otomatis harus belajar baca Al-Quran. Setiap hari satu juz, sampai sudah jadi biasa, baru masuk 2 juz, baru masuk 3 juz, bisa. Tapi kalau kamu bilang, oh ini saya tidak bisa seperti Imam Bukhari, saya tidak bisa seperti Imam Syafi'i, saya tidak, jadi tidak bisa. Itu ular di kepalamu sudah tidak keluar. Wallahu a'lam. Qala illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghasyiyatuhum ar-rahmah wa hafathahum al-malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Itu juga jelasnya di hadis lain. Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Barang siapa sebut nama di dalam diri sendiri, saya juga sebut atau ingat hambaku dalam diri sendiri. Wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in. Barang siapa sebut nama saya di antara orang lain atau sama jamaah lain atau sama itu, saya juga. Wa hadisnya Rasulullah bersabda, wa mala'i khairum min mala'i. Kamu sebut nama Allah Ta'ala dalam manusia. Manusia itu ada yang ahli maksiat, ada yang baik, ada yang tidak, ya kan? Pasti. Tapi kalau Allah Ta'ala sebut nama kamu di langit, di depan malaikat, pasti ya malaikat lebih afdal dari itu. Qala wa mala'i khairum min mala'i. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده.
Wa man batta'a bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabuh. Ini perkara yang terakhir, wa man batta'a bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabuh. Itu ada beberapa orang yang kadang-kadang rasanya sombong. Oh, saya anak kiai, saya anak Habib, saya turunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak melakukan ibadah maksudnya. Kurang. Kenapa? Karena dia sudah saya turunan Nabi, pasti masuk surga. Enggak. Rasulullah bersabda di sini enggak. Wa man batta'a bi amalu, artinya kalau ada yang lebih semangat dari kamu tentang ibadah, pasti itu derajatnya di surga lebih tinggi dari kamu yang turunan Nabi atau orang alim atau anak kiai atau habib atau ini enggak. Wa man batta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabu. Artinya apa? Artinya bahasa Indonesia bilang apa itu? Al-musara'ah. Apa itu musara'ah? Wasari'u ila maghfiratin Segera dipercepat, Syekh. Segera atau bercepat biar tentang ibadah. Jangan kamu lihat, oh ini fulan lagi malas, saya malas seperti ini. Enggak, tetap lanjut ibadah. Lanjut zikir. Ini yang kadang-kadang kita butuh di sini di waktu baca Al-Quran. Jangan lihat fulana bacaannya bagus. Wah, saya tidak bisa seperti fulana. Enggak, harus kamu ayo ambil ini biasa biar semangat, biar keluarin semangatmu. Jangan sampai putus asa. Oh ini fulana bagus, saya tidak bisa seperti fulana. Sudah, jadi enggak mau belajar. Salah. Nah, harus usaha biar bisa ikut orang yang baik, yang saleh. Itu di dunia atau amal dunia atau amal akhirat juga. Tapi jangan sampai jadi orang hasud. Nasallallahu al-afiyah. Wa man batta'a bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabuh. Tapi Syekh, kita sudah tahu fadilah turunan Nabi, fadilah anak ulama. Ya itu kalau amalnya baik, pasti. Derajatnya amalnya lebih baik kalau juga kalau turunannya dari orang ulama juga amalnya bagus atau perbuatannya bagus, pasti itu fadlullah, karunia dari Allah Ta'ala. Walaqad faddalna ba'dhan nabiyyin ala ba'd. Itu semuanya nabi, tapi ada yang derajatnya paling tinggi. Apa itu di surat Al-Imran? Al-Imran. Al-Imran ayat ini saya lupa sekarang. Waktu cari ya lupa, tapi kalau Al-Imran. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Pilihan Allah Ta'ala dari keluarga. Ini Al-Imran. Bukan Al-Nabi. Bukan mereka tidak turunan Nabi Al-Imran. Tapi itu pilihan Allah Ta'ala. Kita harus tahu pilihan Allah Ta'ala kepada keluarga. Juga kita tahu Rasulullah bersabda, innallaha istafani aw ikhtarani min Quraisy wa ikhtara Quraisy min Kinana wa ikhtara min Kinana. Ya, kasih pilihan, berapa pilihan. Artinya itu ada berapa suku yang Allah Ta'ala sudah memuliakan, kita terima. Di yang masih ada sekarang kita lihat, itu mungkin kita bilang turunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Ta'ala atau Al-Quran minta dari kita harus berhormat kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman di surat Asy-Syura, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu, saya tidak minta apapun dunia, ujrah itu uang atau duit, kecuali itu sayang atau berhormat sama keluargaku. Tapi Syekh ini orangnya tidak bagus kalau kita berhormat atau ini jadi dia sombong. Ini masalahnya, salahnya sendiri. Yang kita belajar, yang kita ketemu turunan Nabi atau zuriat Nabi yang benar, yang ahli ibadah, ahli tawadhu, ahli ibadah betul. Itu ada orang yang keluar dari jalan, ini masalahnya urusannya sendiri. Tidak mungkin kita mencaci maki ahlul bait karena fulan jahat atau karena fulan orang bermaksiat atau berdosa atau melakukan hal-hal yang haram. Nasallallahu alaihi wasallam. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-iman. Razaqana wa iyyakum al-fahma wal yaqin innahu akramul akramin walhamdulillahi rabbil alamin.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.